I think that next slide. Slide berikut. Okay. We know from literature, Kita tahu dari literatur, post-mortem period, post-mortem change bahwa perubahan yang terjadi pasca kematian can reduce cyanide level, dapat mengurangi tingkat sianida, but it would not reduce to the state tetapi it will not reduce to the extent tetapi biasanya tidak akan mengurangi hingga pada tingkat that is not detected, hingga pada tingkat yang tidak dapat dideteksi. and also in the stomach, Dan juga pada lambung, the level is so low. tingkatnya sangat rendah. Yeah, as you can see from the result, Sebagaimana dapat Anda lihat pada hasil toksikologi, BB5, which is from the stomach, barang bukti nomor 5 yang diambil dari lambung is only 0.2 milligram per liter, hanya 0,20 mg per liter. when you expect it to be in the thousands or the hundreds. Padahal kalau memang benar-benar keracunan sianida seharusnya sampai 1000 mg atau lebih. In the hundreds. Atau dalam hitungan ratusan. And also BB4, Dan juga barang bukti nomor 5, BB4, barang bukti nomor 4, the stomach aspirate cairan lambung is negative. ternyata negatif. Okay, let's go back. I'd like to point out about BB4 again. Sekarang saya akan kembali mengacu pada barang bukti nomor 4 sekali lagi. Because it is withdrawn from the body shortly after or after death, Karena cairan lambung tersebut diambil tak lama setelah kematian, it should not undergo artinya ini semestinya tidak mengalami extensive post-mortem change. banyak perubahan pasca kematian. I would expect Perkiraan saya, cyanide should be detected sianida seharusnya dapat terdeteksi from the toxicology analysis. dari analisis toksikologi. The other issue Hal yang lainnya that it is known adalah bahwa diketahui cyanide can be produced bahwa sianida dapat dihasilkan post-mortem period. pasca kematian, pada kurun waktu pasca kematian. Therefore, it is possible Oleh karena itu adalah memungkinkan the presence of cyanide detected in BB5 bahwa keberadaan sianida yang terdeteksi pada barang bukti nomor 5 is due to post-mortem production. diakibatkan oleh sianida yang dihasilkan akibat perubahan pasca kematian. And again, I will refer a literature regarding post-mortem production. Dan sekali lagi saya juga akan mengacu pada literatur yang terkait dengan dihasilkannya sianida pasca kematian. This is an proceedings. This is a proceedings Ini merupakan suatu hasil dari symposium suatu simposium in forensic toxicology. di bidang toksikologi forensik. It is fairly old, Very old. 1972. Ya, ini sangat tua, sudah lama sekali, yaitu tahunnya 1972. But the findings have never been challenged. Meskipun hasil-hasil simposium ini dihasilkan pada tahun 1972, tetapi temuan-temuan yang terdapat di dalamnya sampai sekarang belum pernah ada yang disanggah atau dibantah. I will read a paragraph. Sekarang saya akan membaca paragraf
From this article, dari tulisan ini, dari hasil simposium ini entitled yang berjudul The Forensic Diagnosis of Acute Cyanide Poisoning, diagnostik forensik dari keracunan cyanida akut. so this article says, Jadi artikel ini mengatakan post-mortem production of cyanide dihasilkannya cyanida pasca kematian has been demonstrated to occur telah didemonstrasikan terjadi in the blood, dalam darah, brain, otak, liver, hati, kidney, ginjal, uterus, rahim, and contents of stomach and intestine. dan isi lambung dan usus. Levels that could be interpreted as toxicology significant Tingkat-tingkat yang dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan sebagai signifikan secara toksikologi may be produced within a few days. dapat dihasilkan dalam kurun waktu beberapa hari. About 1 microgram per milliliter Kira-kira sebesar 1 sebesar 1 mikrogram per mililiter, and I think if translated to liter dan saya kira diterjemahkan sebagai liter, is 1 milligram per liter. sebetulnya 1 miligram per liter. Kalau diterjemahkan ke liter, miligramnya dijadikan liter, 1 miligram per liter, 1 miligram per liter. Yes. 1 miligram per liter. So if you go through this article, from this article, Jadi dari artikel ini it is possible adalah mungkin the 0.2 milligram per liter of cyanide detected in BB5 bahwa cyanida sebesar 0,20 mg yang terdeteksi pada barang bukti nomor 5 could be due to post-mortem production. dapat diakibatkan oleh dihasilkannya cyanida pasca kematian. Ini adalah salinan Forensic dari hasil simposium toksikologi forensik, One of the chapters dan salah satu babnya is entitled The Forensic Diagnosis of Acute Cyanide. berjudul diagnosis forensik dari keracunan cyanida akut. And the paragraph I read Dan paragraf yang saya baca tadi is concerning the post-mortem production of cyanide. adalah berkenaan dengan dihasilkannya cyanida pasca kematian. Masih ada penasihat hukum? Okay, next. Bisa saudara. Next. Yang berikutnya, It's just a summary. ini adalah rangkuman. The first thing is that Yang pertama adalah the clinical presentation hasil pemeriksaan klinis of the victim collapsing 2 minutes, of the victims collapsing 2 minutes after dari korban yang tidak sadarkan diri dalam waktu sekitar 2 menit setelah consuming alleging the cyanide. mengkonsumsi minuman yang diduga mengandung cyanida. So one is that the clinical presentation is not typical. Adalah bahwa pertama, hasil pemeriksaan klinis tidaklah khas untuk keracunan cyanida. And then the second thing, Dan kemudian yang kedua,
No post-mortem examination, tidak dilakukan otopsi, to rule out a natural cause of death, tidak dilakukan otopsi untuk dapat mengesampingkan penyebab kematian alami. and the toxicology result is not conclusive for cyanide poisoning. Selain itu, hasil toksikologi juga tidak bersifat konklusif atau tidak menyimpulkan adanya keracunan cyanida. And in fact, Dan pada kenyataannya, it pointed out ini menunjukkan that it's likely bahwa kemungkinan death is not due to cyanide poisoning. ini bukan diakibatkan oleh keracunan cyanida. And this is based on Dan ini didasarkan pada atypical clinical presentation, hasil pemeriksaan klinis yang tidak khas, no post-mortem findings of cyanide toxicity, tidak ditemukan adanya toksisitas pada perubahan pasca kematian, that is the red discoloration, seperti misalnya warna kulit berubah menjadi merah terang and smell of cyanide. dan adanya bau cyanida. The only change described Satu-satunya perubahan yang diuraikan was the possibility of erosion of stomach, adalah kemungkinan terjadinya erosi atau pengikisan pada lambung which could be due to post-mortem change. yang dapat diakibatkan oleh perubahan pasca kematian. And we have the toxicology result, Dan kita juga mendapatkan hasil toksikologi which is not supportive. yang tidak mendukung We have negative bowel and liver, karena hasilnya adalah negatif untuk empedu dan hati negative for the stomach aspirate, dan juga negatif untuk cairan lambung and a low level in the stomach. dan kadar yang rendah pada lambung. So the conclusion, Jadi kesimpulannya, there was no post-mortem examination performed. tidak ada pemeriksaan pasca kematian yang dilakukan. There was a delay in collection of toxicology specimens. Terjadi penundaan dalam pengumpulan spesimen toksikologi. There is a contradictive toxicology results. Ada hasil toksikologi bersifat kontradiktif, And therefore, dan oleh karena itu a cause of death cannot be concluded. penyebab kematian tidak dapat dipastikan. I would give the cause of death as Saya akan menyebutkan bahwa penyebab kematian not ascertained or not determined. tidak dipastikan atau tidak ditentukan. Baik. Sebelum saya bertanya lebih lanjut supaya inline dengan konklusinya, kalau saudara mengatakan tadi tidak bisa dipastikan kematiannya karena cyanida, tapi saudara telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketiadaan cyanida di liver, di lambung dan sebagainya, maka apakah saudara bisa mengatakan bahwa kematian ini bukan karena cyanida? You said that based on your presentation, you said that you cannot that the cause of death cannot be ascertained, cannot be determined, and you have also earlier mentioned about the negative results of found on bile, liver, and aspirate, and so on. Can you say that, or can you conclude that the death in this case is not caused by cyanide? I would say that the death is very highly not to be caused by cyanide. Yeah. Saya akan mengatakan bahwa sangat besar kemungkinannya kematian ini tidak disebabkan oleh cyanida. Sangat besar atau bisa dipastikan tidak bukan karena cyanida? Can you said highly certain that the death is not because of cyanide? Can you rule out cyanide as the cause of death? In this situation, yes. Dalam situasi ini, ya. Terima kasih. Bukan karena cyanida ya. Thank you. Baik,
saya akan lanjutkan pertanyaan saya. Now I would like to continue my questions. Ini adalah presentase yang saudara telah lakukan. Sekarang saya akan memulai tentang untuk memperkaya pengadilan ini, maka saya akan mulai dengan prosedur dari otopsi. Now, this is the presentation you have done, and for the knowledge of this court, I would like to just discuss about the procedure of autopsy. Sebenarnya apa sih otopsi itu sebenarnya? Could you tell us what an autopsy actually is? An autopsy is an examination of the body Autopsi adalah pemeriksaan terhadap jenazah to find a cause of death, untuk menemukan penyebab kematian, and in other circumstances dan dalam keadaan-keadaan lain to confirm untuk mengkonfirmasikan that the death was due to the suspected mechanism. bahwa kematian tersebut diakibatkan oleh mekanisme yang dicurigai. Jadi kalau ada korban yang mati, yang tidak di rumah sakit umpamanya, tapi mati dibawa kepada saudara sebagai patologis. So if a victim dies and the victim does not die in a hospital, but the victim is brought to you as a pathologist, apakah untuk mengetahui kematiannya itu saudara harus melakukan otopsi? do you have to perform an autopsy in order to find out the cause of death of the victim? Yes, certainly, especially when the victim is young. Ya, tentu saja, terutama apabila korban masih berusia muda. Kenapa? Why? Because there can be many different causes of death. Karena penyebab kematian ada bermacam-macam. And as I mentioned earlier, Dan sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, the death can be natural. kematian tersebut dapat saja bersifat alami, And we got to find out the cause of death dan meskipun demikian kita tetap harus mengetahui apa penyebab kematian. not only for the family closure, Bukan hanya bagi kepentingan keluarga yang bersangkutan, but in some circumstances, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, because the victim is young, karena korban masih muda, he or she might die maka yang bersangkutan mungkin meninggal dunia from a condition karena kondisi that is inheritable. yang diwariskan, yang diturunkan, maaf. And if we do a post-mortem examination, Dan apabila kita melakukan pemeriksaan pasca kematian, we can advise the family we can advise the family. if we find a genetic cause. Kita dapat memberitahu keluarganya apabila kita menemukan adanya genetika atau penyebab kematian yang diakibatkan oleh keturunan atau genetika. We also need to take a full toxicology examination, especially if the person is young. Selain itu juga harus dilakukan pemeriksaan analisis toksikologi secara lengkap dan menyeluruh, terutama apabila korban yang bersangkutan masih muda, To rule out possible untuk toxicology death. rule out what? Possible toxicology death. Untuk mengesampingkan kemungkinan kematian toksikologi. Jadi kalau umpamanya seperti dalam kasus ini, kalau hanya diambil sampel saja dilakukan, apakah itu menurut saudara sudah memadai atau tidak? So in this case, as you see, they are just taking samples. Do you think this is enough? Does this suffice? I don't think it's enough, has demonstrated now in this case.
Saya kira ini tidak memadai sebagaimana didemonstrasikan dalam kasus ini. I find that the cause of death cannot be concluded. Saya menemukan bahwa penyebab kematian tidak dapat disimpulkan. Jadi, apakah saudara berpendapat juga yang mengatakan bahwa otopsi itu is a must atau merupakan golden standard atau bagaimana? So, do you think that autopsy is a must? Autopsy is a must, or is it the golden standard? Yes, I think so. Ya, saya kira demikian. Jadi tanpa otopsi tidak bisa ditentukan kematian seseorang. So, without autopsy, the cause of death cannot be established. Yes, in this case, definitely cannot be established. Ya, dalam kasus ini sudah pasti tidak dapat ditegakkan penyebab kematian kalau tidak dilakukan otopsi. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, tadi saudara menjelaskan yang sangat surprise buat kami karena sudah hampir 18 kali kami bersidang, kami tidak pernah membicarakan tentang BB4, bukti yang nomor 4. Terus terang aja, saya sangat shock, kaget, bahwa ternyata itu adalah negatif. Pertanyaan saya adalah, walaupun tadi sudah dijelaskan secara umum, tapi saya mau ingin melihat, kalau di sana negatif, apakah kalau negatif ditemukan pada lebih kurang 70 menit sejak kematian korban diambil cairan tersebut, apakah masih memungkinkan bisa menjadi positif kemudian setelah dilakukan pemeriksaan 3 hari umpamanya? I was really surprised to find the findings of BB4 that you have mentioned because the findings were negative. Now, BB4 was taken approximately 70 minutes after the death of the victim. Now, my question is it possible that 3 days later, the negative findings become positive? Would that be possible? As far as BB4 is concerned. I thought BB4 was negative in the first place. No, I mean, Ya, sorry. saya kira barang bukti nomor 4 itu negatif. But the question is whether it is possible 3 days later the negative results become positive. As I pointed out, if there is post-mortem production of cyanide, Coba kita anu dulu Ya, ya. jadi kalau sebagai misalnya saya tadi telah saya jelaskan, kalau terjadi terjadi dihasilkannya cyanida pasca kematian, then it can be. Sebentar ya. maka itu dapat terjadi. Sebentar kita supaya terang. BB nomor 4 itu apa, Jaksan? Wait for a moment. What is Cairan BB4? lambung yang diambil dari tubuhnya Mirna 70 menit setelah dia meninggal. BB4 refers to gastric aspirate taken 70 minutes Ya, jadi after seperti the saya death uraikan tadi, of saya Mirna. ulangi dulu ya. Excuse me. Jadi cairan lambung ini diambil oleh dokter, diberikan kepada keluarga itu pada Dermawan Salihin yang 2 kontainer itu. Sebagian daripada itu disita oleh polisi dari Dermawan yang itu dalam pipet yang jumlahnya 0,1 mililiter. Itulah yang diperiksa oleh toksikologi, ternyata hasilnya adalah negatif. Ya, lanjut. Yeah, you can go on. If it's initially negative, the only reason for it to be positive is due to production, artifactual production Postmortem change. Jadi BB4 itu hasilnya adalah negatif.
untuk menjadi, kalau toh bisa menjadi positif setelah 3 hari, itu diakibatkan karena yang tadi setelah dijelaskan, yaitu dihasilkannya cyanida pasca kematian. Tanpa proses post-mortem, apakah mungkin cairan lambung yang tadinya negatif bisa berubah jadi positif? Without post-mortem change, would it be possible for the aspirate that was negative to turn into positive? I do not think so. It's not possible. Tidak mungkin, saya tidak berpikir demikian. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Nah sekarang jumlah yang diambil dari cairan lambung itu jumlahnya adalah 0,1 mililiter. Mililiter atau apa coba lihat? Now the amount of aspirate is 0.1 milliliter or Mililiter. 0.1 milliliter, 0,1. Apakah mungkin karena kecilnya jumlah ini bisa mengakibatkan tidak bisa dideteksi hasilnya? So the amount is very little. Could cyanide be detected with this very little amount? The first thing is that Hal yang pertama adalah bahwa I'm not a toxicologist, saya bukan ahli racun, saya bukan toksikolog. but I know that with sensitive instruments, Tetapi saya tahu bahwa sensitive instruments, bahwa instrumen yang peka atau sensitif, they can analyze on very little amount. jadi kalau digunakan alat analisis yang sangat peka, maka meskipun jumlahnya sedikit, itu masih dapat dianalisis. But the important thing in here Tetapi hal yang paling penting di sini adalah that there is an autopsy results issued. There is an autopsy result issue. adanya hasil otopsi yang dikeluarkan. Sorry. There is a toxicology result. Oh, maaf, adanya hasil toksikologi yang dikeluarkan By the toxicologist. oleh ahli racun atau toksikolog. So I assume Oleh karena itu, maka saya asumsikan that the results is valid. bahwa hasilnya adalah valid. In my center, Ya, di lembaga saya, if I send a sample kalau saya mengirimkan sampel and they cannot analyze it, dan mereka tidak dapat menganalisisnya, I will get the result back as maka saya akan mendapatkan kembali hasilnya sebagai insufficient for analysis. tidak memadai untuk dianalisis. Jadi kalau sudah ada hasilnya itu confirm berarti hasilnya ada begitu. That is what I will assume. So if the result is already there, then means that the result is valid. Ya, valid. That is what I assume, yeah. Ya itu ya begitu, itu asumsi saya. Baik. Asumsi atau bagaimana? Kesimpulan saudara? You said assumption. Is it your assumption or your conclusion? My conclusion, because it's a signed report. Ya. Oh. Ya, itu adalah kesimpulan saya karena laporan ini sudah ditandatangani. Oh. Ya, demikian dulu ya. Kita isoma dulu karena sudah menunjukkan So we 18. will take a break. Nanti kita buka lagi sidang pada pukul 19. Ya. We will resume at 7 p.m. Ya. Sidang skos. Ya, memang sidang lanjutan kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala-Wongso yang ke-18 ini memang mulai masuki agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa alias Jessica. Sejumlah keterangan memang nantinya dinilai akan meringankan terdakwa. Dan yang kali ini dihadirkan oleh kuasa hukum adalah Beng Ong, merupakan saksi ahli patologi
forensik dari Australia, karena tadi memang kita lihat bersama setiap penjelasan atau setiap kesaksiannya selalu diterjemahkan juga oleh pihak penerjemah begitu. Kurang lebih yang disampaikan tadi adalah memaparkan hasil toksiologi yang selama ini juga menurut pihak kuasa hukum cukup mengejutkan karena tidak pernah dibahas tentang barang bukti nomor 4 tadi, seperti yang disebutkan tadi bahwa sianida negatif, arsenik negatif dalam empedu, dalam lambung dan lain sebagainya. Dan mengacu pada barang bukti ini disebutkan saja bahwa dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg per liter sianida, yang ini menurut penilaian dari ahli patologi forensik tadi dinilai terlalu kecil sebagai penyebab kematian. Karena biasanya ciri-ciri menurut ahli patologi tadi, biasanya ciri-ciri orang yang meninggal akibat sianida dalam lambungnya terdapat sekitar 1000 atau bahkan 1000 lebih miligram per liter sianida. Karena itu yang bisa menyebabkan kematian. Dan tadi saksi ahli patologi forensik tadi, Beng Ong tadi mencontohkan 2 kasus dan rata-rata dalam hasil analisis dari kasusnya, dalam hasil analisis tubuh yang didapatkan memang kandungan sianida selalu di atas 1000 mg per liter di dalam lambungnya. Selain itu menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa, Beng Ong juga menyimpulkan bahwa kematian Mirna bukan karena sianida jika mengacu pada data-data atau hasil toksiologi yang dihasilkan oleh kepolisian dan kemudian yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kuasa hukum terdakwa bahwa perlukah kematian seperti Mirna ini dilakukan lewat otopsi untuk mengetahui penyebabnya. Beng Ong menjawab sangat perlu, bahkan jika kemudian hanya diambil melalui sampel saja, maka sebenarnya tidak akan cukup untuk menjelaskan penyebab dari kematian Wayan Mirna Salihin ini sendiri. Nah, kita tahu bahwa sejauh ini kasus dari Wayan Mirna Salihin, kematian dari Mirna ini belum melalui sebuah otopsi karena ditolak oleh orang tua dari Wayan Mirna Salihin, dan inilah yang coba diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ya, demikian tadi keterangan saksi ahli patologi Beng Ong. Saksi ahli tadi menyebut beberapa hal seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan mulai hari ini sidang ke-18 ini mengagendakan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak dari Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Sidang ini akan berlanjut lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. CNN Indonesia Breaking News.